Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian, jamaah musalla Nurul Huda yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita telah selesai menjalankan salat Isya berjamaah dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat dan diberikan kekuatan iman sehingga kita senantiasa semangat menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tema malam hari ini diberikan oleh DKM adalah puasa hanya untuk orang yang beriman. Di dalam surat Al-Baqarah 183 itu dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan harfun nida. Harfun nida itu artinya huruf yang fungsinya untuk memanggil. Ya ayyuhal ladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah itu memang orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman berarti dia tidak dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya? Adalah panggilan untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi semua kita yang hadir pada malam hari ini berarti termasuk orang yang beriman karena merasa terpanggil. Kalau yang tidak merasa terpanggil berarti tidak beriman. Karena yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang beriman. Berarti yang memenuhi panggilan itu adalah orang yang beriman. Amanu dalam bahasa Arab itu sifatnya umum. Boleh jadi imannya sangat kuat. Boleh jadi imannya biasa-biasa saja. Dan boleh jadi imannya lemah. Jadi orang yang memiliki keimanan lemah sekalipun dia akan terpanggil untuk puasa. Cuman kalau imannya lemah, biasanya semangat di awalnya saja. Baik puasa ataupun tarawihnya. Waktu malam pertama semangat. Malam kedua semangat. Malam ketiga udah mulai goyang. Ya, tarawihnya udah mulai goyang. Seminggu pertama stabil, tapi seminggu kedua sudah mulai lega nih musolanya. Tadinya nggak muat, dan itu di mana-mana. Kenapa? Karena boleh jadi secara fitrah memang terpanggil. Semua yang kadang-kadang sholatnya males, tetap aja semangat malam pertama. Karena apa? Secara fitrah memang dia beriman kepada Allah. Cuman karena imannya tidak kuat, tidak bisa bertahan. Harusnya dari awal sampai akhir semangat, tapi dia semangat awalnya saja. Ya. Puasa justru di akhir-akhir Ramadan menjelang Idul Fitri itu harusnya lebih semangat. Karena itu menentukan keberhasilan. Endingnya ini berhasil apa enggak. Tapi ada saudara-saudara kita justru menjelang Lebaran di akhir-akhir Ramadan banyak yang buka. Padahal tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kenapa kamu buka? Ya habis gimana? Orang bentar lagi Lebaran. Aromanya udah bau-bau Lebaran ini. Apa hubungannya? Gara-gara capek belanja di Tanah Abang jadi alasan untuk buka. Ya habis gimana kalau nggak buka? Haus. Lagian juga salah siapa itu abang-abang tukang es nawarin. Akhirnya tergoda. Kalau alasannya cuma haus, alasannya cuma tergoda dengan minuman segar, itu alasan yang tidak dibenarkan. Memang harus diperjuangkan. Jangan tergoda. Kata Abu Bakar Siddiq, siapa yang tidak puasa alasannya karena tidak kuat nahan haus, gak kuat nahan lapar, maka dia tidak akan menang dalam pertempuran apapun. Masa
Gara-gara haus batal. Gara-gara lapar batal. Kalau gara-garanya haus dan lapar batal, maka setiap hari bisa jadi batal. Karena memang setiap hari juga haus dan lapar. Dan biasanya godaannya tuh kalau siang, Pak. Duhur. Aduh, terasa banget. Saya waktu masih kecil juga gitu. Kalau duhur itu malah terasa. Nanti kalau sudah masuk waktu asar, udah mulai adem tuh. Anak-anak, walaupun puasanya setengah hari, itu perjuangannya luar biasa. Karena memang duhur itu godaannya luar biasa. Jam 10 itu udah malah ngebayangin makanan yang puasanya setengah hari. Yang puasanya sehari, jam 5 ngeliatin jarum jam aja. Setengah jam lagi. Kalau ngeliatin jarum jam makin lama apa makin sebentar, Pak? Makin lama perasaannya karena ditungguin. Padahal kalau nunggunya sambil baca Al-Quran, insya Allah maghribnya juga bakal datang sendiri. 1 juz 1 jam. Kalau jam 5 sudah tidak ada kerjaan, daripada ibu bapak ngeliatin jarum jam, lebih baik baca Al-Quran. Nanti tiba-tiba azan. Karena ngeliatin jarum jam, melihat jadwal imsakiyah lagi. Terus ini masjid kok musola belum pada azan. Muazinnya kemana? Marah-marah sama muazin. Marah-marah sama marbot. Walaupun waktunya sudah masuk, biasanya marbot makan kurma dulu. Ya. Atau nyari di channel TV mana yang azannya lebih cepat. Ternyata itu azan untuk daerah Banjarmasin. Ada azan, alhamdulillah, makan minum. Ternyata loh kok masjid musola nggak azan. Ya iyalah, itu yang dilihat adalah azan untuk daerah Banjarmasin, bukan DKI dan sekitarnya, bukan. Nah itu karena apa? Terlalu nungguin waktu maghrib. Nggak usah ditungguin, Pak. Kalau perlu sejak asar. Kalau ibu-ibu mungkin masak. Kalau masaknya udah selesai dari asar, nunggu maghrib itu baca Quran itu bisa dapat 2 sampai 3 juz, Bu. 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam. Sebulan bisa hatam 3 kali. Kalau di dunia hatam 3 kali, enggak hatam, sepertinya seperti sama. Nih, misalnya ada bapak yang hatam sekali. Ada yang enggak baca sama sekali. Sepertinya sama, Pak. Enggak ada bedanya. Sepertinya sama. Di dunia begitu. Tapi nanti di akhirat yang baca Quran sampai hatam, dia akan memanen pahala dari bacaan Qurannya. Yang enggak baca Quran enggak dapat apa-apa dari bacaan Quran. Gimana mau dapat pahala baca Quran kalau dia enggak baca Quran? Makanya gini, ada 3 model orang dalam menyikapi Ramadan. Ada yang ketika bulan Ramadan dia bikin program. Pokoknya setiap hari saya harus puasa. Setiap malam saya harus tarawih. Kalau perlu setiap malam saya baca 1 juz. Sebulan selesai Al-Quran. Berarti serius dia. Ada yang bulan Ramadan yang dipikirin itu menu makanan. Hari pertama timun suri. Hari kedua kolak pisang. Hari ketiga apa gitu. Tapi tidak apa-apa, itu untuk ibu-ibu. Niatnya bagus untuk nyenengin bapak tuh nyenengin suami, nyenengin anak. Pahalanya juga banyak. Ya, tapi jangan makanan terus, Bu, isinya. Sekali-kali baca Quran. Masa mikirin makanan aja seharian. Ya. Jadi ada yang menyikapi Ramadan ini full. Tarawih, puasa, baca Quran, termasuk kalau saya punya kelebihan rezeki, maka saya harus infak sedekah. Ada orang yang begitu. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang biasa-biasa saja. Maksudnya biasa-biasa saja, ya puasa sih. Tapi tarawihnya ya kalau mau. Kalau nggak mau ya biarin. Mau tarawih itu sunnah. Ada orang yang begitu. Sehingga ya puasa tapi nggak tarawih. Terus baca Quran. Yang lain pada semangat baca Quran. Kan baca Quran nggak wajib. Yang lain pada hatam Quran, dia nggak hatam Quran, paling baca tapi cuma beberapa lembar. 5 lembar dalam sebulan, berarti males. Ada yang begitu.
Tapi ada yang lebih parah lagi, Pak. Menyikapi Ramadan gak ada program apa-apa. Puasa enggak, taraweh enggak, baca Quran enggak, giliran Idul Fitri paling depan bawa sajadah, bawa koran. Mau ngapain? Sholat Idul Fitri. Paling semangat pakai baju barunya, paling semangat sholat Idul Fitrinya. Padahal puasanya enggak, tarawehnya enggak. Tapi itu karena ada panggilan iman. Sebenarnya ada iman dalam hatinya, cuma lemah. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, dia kena dengan nasihatnya khotib Idul Fitri. Tapi kita mudah-mudahan tidak termasuk yang itu. Masa puasanya enggak, tarawihnya enggak, sholat Idul Fitrinya semangat. Makanya kata Buya Hamka, kalau kita pengen melihat orang Muslim, lihatlah sholat Idul Fitri dan Idul Adhanya. Tapi kalau kita pengen melihat orang mukmin, lihatlah sholat subuhnya. Lihatlah sholat tarawihnya. Apakah dia dari awal sampai akhir dia semangat sholat tarawihnya, nggak pernah tinggal, maka dia orang mukmin. Tadi temanya puasa hanya untuk orang yang beriman. Orang mukmin itu orang yang imannya kuat, Pak. Pokoknya saya setiap malam saya harus sholat tarawih. Gak sempat di masjid, sholat tarawih di rumah. Gak sempat habis isya, boleh malaman dikit. Boleh menjelang sahur. Jangan jadi alasan, mau sholat tarawih bagaimana? Musolanya udah selesai, udah bubar. Berarti saya udah ketinggalan. Emangnya wajib sholat tarawih di masjid atau musola? Kan enggak. Di masjid, di musola, kenapa dikerjakan sholat tarawih bareng-bareng? Biar kita semangat, Pak, sholat tarawihnya. Kalau sendiri-sendiri itu banyak alasannya. Ini untuk muhasabah aja, Pak. Kemarin waktu lockdown, kan enggak ada sholat tarawih. Enggak ada sholat tarawih di masjid. Dikosongin semua, nggak tahu di sini. Di masjid-masjid besar itu waktu lockdown tidak diadakan sholat tarawih. Sholat tarawih silakan masing-masing. Bahkan sholat Idul Fitri aja nggak diadain, Pak. Saya dipanggil sebagai khotib Idul Fitri atas nama keluarga. Jadi saya jadi imam Idul Fitri, khotib Idul Fitri, tapi bukan di masjid, bukan di lapangan, tapi di salah seorang keluarga besar. Jadi keluarganya ngumpulin keluarga besarnya, sholat id di rumahnya. Sampai segitunya. Saat sholat tarawihnya masing-masing di rumah, itu ujian keimanan. Apakah kita setiap malam sholat tarawih sendiri? Kadang-kadang kan banyak malesnya, karena sendiri. Sholat sendiri ini nanti aja lah jam 9. Nanti pas jam 9, kayaknya sih lebih baik tiduran dulu. Daripada sholat sambil ngantuk-ngantuk, enakan tiduran dulu. Habis tidur kan seger. Tidurlah dia. Pas bangun, masih ngantuk ternyata. Akhirnya nggak sholat tarawih. Dan terus tiap hari begitu. Makanya para jemaah sekalian, biar kita tidak ketinggalan sholat tarawih, tidak kosong semalam sholat tarawih, maka ayo bareng-bareng sholat tarawihnya dipertahankan di musola, di masjid, bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan nggak terasa, Pak. Apalagi ada kultumnya dan ada silaturahminya. Ketemu dengan siapa-siapa. Mudah-mudahan bukan saja mendapatkan pahala sholat tarawihnya, juga mendapatkan pahala silaturahim, pahala i'tikaf. Jadi i'tikaf itu jangan dipahami nanti 10 hari terakhir aja, Bu. Ibu mulai masuk masjid ataupun musola, ada ulama yang mengatakan i'tikaf harus di masjid. Tapi kalau masjid dalam arti tempat untuk bersujud, berarti musola juga termasuk masjid. Niatin aja i'tikaf, nggak apa-apa. Soal nanti, ternyata i'tikaf itu bolehnya di masjid, itu urusan Allah. Karena ulama juga beda pendapat. Ada yang harus di masjid yang besar. Masjid itu isim makan kalau dalam bahasa Arab. Isim makan itu tempat untuk bersujud, bahasa Arabnya masjid. Alat untuk kita tempati sujud disebut sajadah. Itu satu akar kata, Pak. Jadi boleh kalau ibu nggak bisa i'tikaf di masjid yang besar, boleh i'tikaf di musola ini. Yang penting zikir. Kalau i'tikaf jangan bawa HP. Nanti i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, tapi buka WA, buka YouTube, buka Facebook, nggak fokus. Tinggalkan HP di rumah. Ya,
Kalau kita belum makan, makan dulu yang kenyang, terus iktikaf di masjid. Tapi jangan kekenyangan. Nanti kalau kekenyangan ngantuk isinya tidur. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, insya Allah nanti saya ada di tanggal 9 April dan tanggal 2 April nanti kajian subuh insya Allah. Nanti kita lanjutkan kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.